Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aristo Tias Sudarso. Program studi budidaya perikanan semester 5B NPM 18742065 akan membawakan seminar proposal proyek mandiri pembenihan ikan koki oranda Carassius auratus secara alami di ember dengan dosen pembimbing Ibu Elis Marlina SPI MSI. Baik, yang pertama, satu latar belakang. Ikan koki Carassius auratus adalah salah satu jenis ikan hias yang sangat banyak diminati oleh penggemar ikan hias di dalam maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh daya tarik yang dimiliki dengan bentuk tubuh yang unik, kombinasi warna yang indah, dan selalu bermunculan jenis strain baru dengan pesona yang beragam. Ikan koki berasal dari Cina, namun ikan koki sudah bisa menyebar dan cocok di beberapa negara termasuk Indonesia. Ikan koki merupakan ikan hias yang hidup di perairan yang tenang dengan arus yang lambat menurut Fajar 2006. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui apakah ikan koki dapat memijah dengan maksimal menggunakan media yang sempit seperti ember, serta dapat mengetahui fekunditas, derajat pembuahan, jumlah telur yang menetas, dan tingkat kelulusan hidup larva. Kerangka pemikiran. Permintaan benih koki sangat meningkat dan ketersediaan benih koki di kalangan petani di daerah saya belum bisa mencukupi dan harus mengambil benih dari luar daerah dengan harga yang relatif lebih mahal. Melihat peluang tersebut, maka saya memilih judul ini dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan akan benih koki di desa saya. Kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat tentang sulitnya memijahkan ikan koki dan dapat memerlukan banyak alat dan bahan serta biaya. Harapan dapat menambah wawasan bagi pemateri ataupun audiens. Ada beberapa metode pelaksanaan yang saya lakukan. Tempat dan waktu, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat pengamatan, dan yang terakhir adalah kualitas air. Tempat dan waktu. Kegiatan yang saya akan laksanakan ini akan bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2020 sampai 18 November 2020. Adapun beberapa alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama alat, saya menggunakan ember dengan kapasitas 20 liter. Yang kedua adalah scope net, yang ketiga termometer, yang keempat pH meter, yang kelima timbangan, yang keenam penggaris, yang ketujuh kamera, dan yang kedelapan alat tulis. Adapun bahan yang saya gunakan yaitu satu induk ikan koki jantan dan betina, kedua adalah pakan. Satu lagi ya, di sini saya belum menambahkan adalah artemia sebagai pakan hidup bagi larva. Beberapa prosedur kerja yang saya laksanakan. Yang pertama adalah persiapan media pemijahan. Agar mendukung proses penetasan telur dan proses pemijahan, lebih baiknya media pemijahannya kita cuci bersih dengan menggunakan sabun agar sisa bahan kimia ataupun patogen parasit, bakteri, serta jamur dapat hilang ataupun mati. Setelah itu lakukan penjemuran sampai kering. Setelah itu yang kedua adalah baru pengisian air. Di sini air yang saya gunakan adalah air sumur dengan banyaknya yang saya gunakan adalah sekitar 15 liter. Setelah pengisian air ya langsung masuk proses pemasangan substrat.
Substrat yang saya gunakan itu adalah eceng gondok yang telah dicuci bersih menggunakan air bersih, bertujuan untuk membunuh bakteri patogen, parasit, dan jamur yang dapat mengganggu proses penetasan telur. Setelah pemasangan substrat, baru saya melakukan seleksi induk. Induk yang saya gunakan memiliki kriteria atau ciri-ciri: satu, memiliki umur atau usia jantan kurang lebih 7 bulan dan betina kurang lebih 8 bulan. Yang kedua, memiliki warna yang cerah karena ikan hias dinikmati dengan visual dan keindahannya sehingga memiliki daya tarik tersebut ya. Jadi yang saya utamakan adalah warna. Umur juga yang utama, semua juga utama lah intinya. Setelah itu, memiliki pergerakan yang cepat, aktif bagi jantan dan bagi betina pun sama, dan memiliki tingkat kematangan gonad yang tinggi. Setelah seleksi induk itu setelah diseleksi ya akan kita letakkan di tempat berbeda untuk pemberokan selama kurang lebih 12 jam agar sisa feses yang keluar nanti tidak mengganggu proses penetasan telur. Setelah itu proses pemijahan. Sebelum ikan koki dipijahkan itu sebaiknya ditimbang dulu agar kita dapat mengetahui atau mengira-ngira berapa jumlah telur yang keluar dari ovari. Setelah ditimbang, ikan baru dimasukkan ke ember atau media pemijahan dan diberi aerasi agar ikannya pasokan oksigen dapat terpenuhi dan ikan tidak kekurangan oksigen. Ikan akan memijah pada malam hari dengan hingga selesai di menjelang fajar. Setelah itu adalah proses penetasan telur. Telur akan menetas selama kurang lebih 3 sampai 4 hari atau sesuai dengan suhu air atau sesuai dengan suhu air yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Setelah telur menetas akan masuk proses perawatan larva. Larva di sini akan saya beri makan Artemia. Setelah saya beri makan Artemia selama kurang lebih 15 hari. Artemia saya tetaskan dengan 5 gram. Sekali penetasan itu banyaknya adalah 5 gram. Diharapkan dapat memenuhi pakan bagi larva yang menetas gitu. Selama 15 hari memakan Artemia, setelah itu masuk lagi proses pakannya saya ganti. Saya menggunakan kutu air di sini atau dapnia dengan sesuai bukaan mulutnya. Setelah itu larva akan menjadi benih. Dan masuk lagi proses yang kedua adalah pendederan 1. Di sini larva akan saya dederkan selama kurang lebih 20 hari ataupun nanti sesuai dengan ada pesanan yang masuk ke saya. Saya memang sebelumnya sudah memasarkan, saya sudah memberitahu pada para petani di sekitar saya bahwa nanti saya akan memijahkan ikan koki dan harapan bisa para petani tersebut membeli ikan koki, benih koki dari saya gitu. Pendederan 1 itu selama kurang lebih 20 hari dengan pakan yang saya gunakan adalah masih penglinol karena saya takut juga menggunakan pakan yang light. Saya belum berani mengganti pakan yang lebih besar lagi karena memang benih koki ini masih kecil banget, jadi mungkin fenglinol ini masih sesuai dengan bukaan mulutnya. Setelah itu adalah pemanenan benih. Benih akan dipanen jika berumur 45 hari atau sesuai dengan ada tidaknya pesanan.
Karena memang benar-benar di sini nih untuk memasok benih dari luar itu memang harganya relatif mahal, dan zaman pandemi seperti ini itu untuk masuk dari Parung Bogor, dari daerah Jakarta masuk ke Lampung, daerah eh, Blitar, kadang dari Blitar itu kokinya masuk Lampung itu sangat sulit sekali. Nah, makanya mereka sangat setuju dan senang jika saya meminjakan ikan koki gitu, karena dia memang memang kadang mijain sendiri, kadang-kadang ya tidak, karena memang di sana airnya yang sulit di daerah saya, makanya saya juga menggunakan ember ini. Pengamatan yang saya lakukan ada ini apa namanya, fekunditas, yang kedua adalah fertilisasi, yang ketiga adalah HR atau hatching rate atau daya atas telur, yang keempat adalah SR atau tingkat kelulusan hidup. Saya melakukan pengecekan kualitas air. Yang pertama adalah suhu. Saya cek pagi, siang, dan sore hari selama periode pemeliharaan. Setiap hari saya lakukan. Power of hydrogen atau pH, saya sudah membeli pH meter, pH paper yang saya beli di salah online shop, dan saya akan mengeceknya selama 2 minggu sekali. Setelah itu saya akan mengecek oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Saya juga sudah memiliki alatnya, alat tes kit DO-nya itu adalah dari petani juga. Saya juga nanti bekerja sama gitu untuk oksigen pengecekan DO ini. Amoniak saya melakukan pengecekan juga. Saya juga setelah memiliki tes kit DO-nya tes kit NH3-nya dari petani yang bekerja sama dengan saya ini. Anggaran biaya yang saya keluarkan untuk untuk proyek mandiri ini adalah induk koki berjumlah 4 ekor, harga satuan 25.000 dengan jumlah 4 dikali 25 sama dengan 100.000. Timbangan digital 1 buah, harga satuan 25.000, jumlahnya 25.000. Termometer 1 buah, harga 20.000, jumlah 20.000. Alat tulis 1 buah, jumlah 5.000, harga 5.000 dan jumlah 5.000. Scopenet 1 buah, harga 8.000, jumlahnya 8.000. Ember 1 buah, harga 30.000 dengan jumlah 30.000. Aerator 1 buah dengan jumlah 35.000 dengan harga 35.000 dengan jumlah 35.000. Kakaban yang saya pakai ini adalah eceng gondok 4 buah yang saya estimasikan satuannya 5.000 dengan jumlah 20.000. pH paper 1 unit dengan harga 50.000. Jumlah biaya yang saya keluarkan 295 untuk biaya investasi. Biaya operasional. Pakan merek hoki volume 500 gram, harga satuan 10.000. Listrik volume dengan kisaran 35.000. Artemia 20 gram dengan harga 35.000 dengan jumlah 80.000. Biaya investasi ditambah biaya operasional menghasilkan 373.000, dan ini adalah total biaya yang saya gunakan adalah 373.000. Jadwal kegiatannya di sini sudah saya lampirkan. Pada minggu ketiga sampai minggu kedua itu adalah penyusunan proposal. Minggu ketiga bulan Oktober seminar proposal. Minggu ketiga sampai minggu keempat bulan November itu pelaksanaan proyek mandiri. Minggu keempat sampai minggu
2 bulan Desember itu ada laporan proyek mandiri. Minggu kedua itu langsung saya seminar hasil, dan yang terakhir minggu ketiga di bulan Desember itu ujian proyek mandirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya masih membutuhkan kritik dan saran bagi kawan-kawan semua. Tolong kritik saya jika masih banyak kurangnya. Saya terima kritikan itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.